Inna ad-dina 'indallahil Islam. Semuanya lillahi ta'ala, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang mengatur semuanya. Ternyata apa yang Allah atur itu jauh lebih indah daripada kita yang atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah momentumnya itu terjadi pada tahun 2015, tepatnya bulan Januari tanggal 8. Pada saat itu bulan Desember, pada saat itu aku umroh. Saya umroh pada saat umroh, terus saya pikir kok alhamdulillah Allah udah kasih saya rezeki yang Masya Allah, alhamdulillah sekali. Dengan umur saya yang ke berapa ya mah? Waktu itu? 25, umur yang ke-25, alhamdulillah Allah kasih rezeki kesehatan, Allah kasih rezeki pekerjaan yang Masya Allah, Allah kasih rezeki materi yang alhamdulillah, pokoknya semuanya Masya Allah. Akhirnya pada saat itu tuh umroh, terus saya mikir, oh iya ya, ini kan perjalanan umroh bukan yang pertama, alhamdulillah. Perjalanan umroh yang kesekian. Tapi kok gini-gini aja ya hidupnya, maksudnya kayak kok abis pulang umroh masih tetap rambut kelihatan, abis pulang umroh masih tetap pakai bajunya yang kebuka gitu, kayak kenapa ya, kok saya seperti ini gitu. Saya pikir terus akhirnya pada saat itu ada salah satu ustadz pembimbing umroh. Di sana saya suka sharing, suka ngobrol sama beliau, dan juga ada Ustadz Fatih Karim juga, kebetulan alhamdulillah. Di situ kita sharing, kita ngobrol semua. Terus ada yang bilang, Teteh tuh udah alhamdulillah ya, dia bilang, apa sih yang Teteh nggak punya? Apa sih yang Teteh mau gitu? Terus saya bilang, pokoknya saya maunya nikah Ustadz. Dulu tuh goalnya nikah aja. Pokoknya saya maunya nikah Ustadz gitu. Oh ya. Terus abis nikah saya pengen punya anak, punya anaknya pengen 3 deh Ustadz. Abis itu saya pengen pakai jilbab baru. Oh gitu ya Teh, kata Ustadz. Iya, kok Teteh ngatur Tuhan sih? Emang Teteh tahu umurnya sampai kapan? Kalau misalnya ternyata nggak kesampaian, kalau ternyata Teteh keburu meninggal gimana? Waduh, di situ akhirnya saya pikir, iya juga ya, kok saya ngatur Tuhan ya. Terus akhirnya ada salah satu ustadz juga bilang, Teh kalau pakai hijab itu jangan dinanti-nanti, harus dari sekarang. Saya lupa kata-katanya, pokoknya intinya poinnya seperti itu, kayak kalau pakai hijab itu jangan dinanti-nanti. Terus mau tunggu apa lagi sih? Oh enggak Ustadz, saya nggak mau pakai hijab sekarang. Saya belum mau Ustadz, saya masih ada pekerjaan, film saya masih ada, saya belum mau pakai hijab. Pokoknya saya pengen nikah dulu. Habis nikah insya Allah saya mau pakai hijab nanti. Itu udah tuh hari pertama, hari kedua. Pada saat itu saya umrohnya berdua sama kakak perempuan sama Teteh. Hari kedua umroh, hari ketiga masih menjalaninya seperti biasa, ibadah. Terus saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat lagi sholat, bener-bener lagi sholat, saya mikir, saya keinget, sebenarnya sih masih kayak keinget omongan Ustadz yang tadi kan, iya ya, kok berani sih Bel ngatur Tuhan, kok berani sih ngatur Allah, kan kita hanya manusia, kenapa Allah diatur. Akhirnya aku pikir, oh iya ya Masya Allah, kok aku sangat egois sekali ya. Kenapa ya sangat egois? Kok mau ya pada saat itu, selama syuting, selama pekerjaan di entertainment, kok saya mau ya nurut sama sutradara. Sutradara bilang, Bella kamu harus turunin berat badan. Waduh Masya Allah, mati-matian diet sampai kurus, syuting oke, senang. Bella kamu harus naikin berat badan. Semua yang sutradara minta semua saya ikutin. Bella harus potong rambut, saya ikutin potong rambut pendek. Bella harus ini, semua saya ikutin. Karena saya pikir karir itu nomor 1, alhamdulillah dengan karir saya bisa mendapatkan uang, saya bisa membantu keluarga, bisa ngelakuin semuanya. Jadi pokoknya karir nomor 1. Saya terlalu cinta banget sama karir saya, cintanya Masya Allah.
cinta banget. Waduh, saya syuting disuruh gimana, itu semuanya oke. Oh nggak apa-apa, ini kan karakter di film. Ini kan bukan saya memerankan karakter orang lain. Itu dulu pemikirannya seperti itu. Akhirnya pada saat kalau nggak salah lupa di mana tepatnya, pokoknya masih pada saat umroh. Terus akhirnya pikir lagi, oh iya ya, kok mau ya diatur sama sutradara. Kok mau ya disuruh-suruh ini, harus ini, kok mau ya. Tapi kenapa gak mau ya diatur sama Islam, sama agama yang sudah aku anut, kok gak mau ya. Terus aku mikir kenapa ya, itu udah pemikiran. Itu pergejolakan banget, itu mikir, oh iya. Terus aku juga tahu bahwa di Al-Quran memang wanita itu wajib memakai hijab gitu. Tapi kenapa ya hal itu tuh gak diambil gitu, kenapa hal itu gak aku lakuin. Terus akhirnya aku mikir lagi, oh kenapa kalau sutradara yang minta semuanya aku ikutin. Itu masih biasa, masih menjalani biasa. Akhirnya sempat ngobrol lagi sama Ustadz bilang kayak Teh harus lebih bersyukur, dia bilang. Allah itu sayang sama Teh kata Ustadz. Karena Allah itu udah ngasih semuanya yang Teh minta. Pekerjaan, kesehatan, semuanya. Allah cuma minta satu, cuma minta taat, cuma minta mengikuti perintahnya, mengikuti aturannya, menjalankan semua ajarannya. Kenapa sih susah? Terus akhirnya aku pikir, iya ya kenapa susah gitu. Dan alhamdulillah pada saat lagi mau hari terakhir sebelum pulang ke Jakarta, akhirnya WhatsApp ada asisten yang selalu nemenin, saya WhatsApp, Karita tolong beliin hijab, tolong beliin baju daleman ciput semua. Hah, Masya Allah kakak, dia bilang gitu. Udah, terus akhirnya pas di pesawat, terus ngomong sama Teteh sama kakak, karena kan duduknya berdua. Teh, pokoknya Teh, insya Allah kalau sampai landing nih, Bella insya Allah nggak akan lepas hijab Bella ini, karena akhirnya Bella pikir kayak kita nggak ada yang tahu umur sampai kapan, dan aku mikir aku terlalu banyak banget dosa yang aku lakukan gitu, dan aku terlalu banget menuruti apa yang orang minta, sutradara contohnya, produser contohnya, selalu aku mengikuti apa yang hanya yang manusia minta, selalu aku ikutin. Ini Sang Maha Pencipta minta tapi nggak aku ikutin gitu kan. Dan akhirnya oke, Bismillah, Insya Allah Bismillah pulang gak akan lepas hijab, Insya Allah udah Bismillah, mau kerjaan mau apapun itu udah selesai. Dan alhamdulillah pada saat itu tuh tahun kelima kontrak habis sama manajemen. Akhirnya landing, dijemput sama mama, terus ke tempat baju muslim, cari hijab, cari baju muslim. Besoknya itu syuting salah satu program Trans TV, BBB Story. Terus mereka kayak, oh, Bel ya ampun Bel, jangan Bel, sayang rambutnya ininya, semua banyak yang gitu. Ada beberapa orang. Terus akhirnya aku tetap nggak dengar kayak, iya nih alhamdulillah panggilan gitu, nggak digubris. Terus akhirnya pada saat itu ketemu sama manajemen, akhirnya aku keluar dari manajemen. Nggak kontrak lagi. Akhirnya aku bilang maaf, aku nggak bisa. Dan pada saat itu ada salah satu iklan shampoo, harus ketemu sama kliennya, harus ada iklan shampoo. Bel, tapi ini sayang banget, ini ada iklan shampoo Bel, ini iklannya bagus bla bla bla. Aduh enggak deh mas, aku bilang maaf banget mas, aku nggak terima. Bener Bel, iya ini kamu harus cuman ketemu sama kliennya. Enggak mas, aku nggak terima. Akhirnya udah, pada saat itu nggak ada kerjaan selama sekitar 2 bulan ya, hampir 2 bulan nggak ada kerja. Tapi bener-bener ikhlas, tenang, yang kayak oh ya udah alhamdulillah. Pada saat nggak ada kerjaan, akhirnya aku bikin mukena, jualan mukena, yang dijahit mukenanya mama jahit mukena sendiri, jualan mukena, itu udah alhamdulillah. Tiba-tiba itu bulan Januari pakai hijab, terus sekitar bulan Maret atau April, alhamdulillah ada iklan shampoo hijab. Itu nawarin iklan, terus dari situ aku pikir kayak, ya Allah, ternyata di saat kita ikhlas, di saat kita benar-benar pasrah, di saat kita benar-benar
semuanya lillahi ta'ala, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang mengatur semuanya. Ternyata apa yang Allah atur itu jauh lebih indah daripada kita yang atur. Karena aku ngerasa dulu aku terlalu banyak ngatur Allah, aku terlalu banyak maunya, aku terlalu egois. Akhirnya sekarang karena mulai ikhlasin sama Allah, ya udahlah bismillah, pasrahin semuanya. Dari sempet yang sampai nggak ada pekerjaan, semua aku ikhlasin, pasrahin sama Allah. Tapi ternyata alhamdulillah Allah benar-benar menggantikan pekerjaan yang luar biasa, yang masya Allah banget. Bulan Januari aku tolak satu kerjaan yang iklan shampoo, bulan Maret aku dapat iklan shampoo tapi yang untuk berhijab. Setelah itu masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang benar-benar semoga semakin dekat sama Allah, amin. Semoga semakin istiqomah, amin. Sekarang lebih yang kayak setiap produser atau sutradara menawarkan film, justru aku yang bukannya aku sombong, tapi aku yang lebih kayak mengatur mereka, dalam arti aturan aku adalah udah nggak bisa ini bersentuhan, ini aturannya seperti itu. Kalau produser mau ya alhamdulillah, kalau produser nggak mau ya udah alhamdulillah juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya tahu tentang beliau ya. lebih Baik.